Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nay Fatimah Zahra dengan NIM G2110272, mahasiswa Sains Komunikasi semester 4 Fakultas Ilmu Sosial, Ilmu Politik, dan Ilmu Komputer. Di sini saya akan menjelaskan mengenai artikel jurnal Mobile Phone Communication Extending Government to Mediate Interaction oleh Ruth Reti. Pertama, saya akan menjelaskan mengenai latar belakang dari artikel jurnal ini, yaitu dalam bidang sosiologi, interaksi dalam bentuk tatap muka merupakan bidang yang penting untuk dianalisis. Tetapi bentuk interaksi sosial yang menggunakan media kurang diperhatikan. Contohnya seperti telepon seluler yang sudah tersedia selama lebih dari 100 tahun. Artikel ini berdasarkan pada bagaimana mengembangkan konsep interaksional dan sumber daya analitis untuk mempelajari interaksi yang dimediasi. Pandangan dan nilai diilustrasikan dalam penelitian yang mengeksplorasi persepsi pengguna ponsel, di mana menyoroti perbedaan antara dua bentuk media, serta mengilustrasikan nilai analitis mikro dari interaksi yang dimediasi. Nah, selanjutnya kita akan memasuki pada pembahasan artikel jurnal ini. Boden dan Molich pada tahun 1994 berpendapat bahwa paksaan untuk kedekatan membatasi komunikasi yang dimediasi seperti komunikasi tatap muka yang seringkali lebih disukai dan memberikan informasi yang lebih banyak sehingga komunikasi menjadi lebih efisien. Sementara itu, Ling pada tahun 1997 mengklaim bahwa panggilan telepon seluler menciptakan panggung depan paralel di mana menghilangkan batas antara ruang publik dan pribadi. Selanjutnya kita akan memasuki pembahasan mengenai pengembangan konsep interaksional untuk interaksi yang dimediasi. Perkembangan Theoretical Formal Government karya Meyerowitz pada tahun 1985 memiliki penerapan yang lebih umum, tetapi melemahkan konsep situasi sosial sehingga tidak banyak berkontribusi pada analisis. Artikel ini mencoba menjawab untuk menunjukkan bahwa situasi yang dimediasi yang melibatkan rasa keterikatan bersama dan memerlukan beberapa analisis situasional, tetapi tidak semua saluran komunikasi yang dimediasi. Goffman secara eksplisit membatasi tatanan interaksinya pada interaksi tatap muka, mendeskripsikan situasi sosial yang didefinisikan secara fisik sebagai unit kerja dasar dalam tatanan interaksi. Kehadiran fisik menciptakan kerentanan dan risiko rasa malu yang mendasari konsep kerja dari tatap muka. Goffman seringkali dengan hati-hati mengecualikan kontak yang dimediasi dalam analisisnya. Misalnya mencantumkan telepon, telegraf, dan surat sebagai bentuk kontak sosial marginal dan turunan. Goffman membedakan antara ekspresi yang diberikan dan yang dilepaskan, seperti gerakan halus dan ekspresi wajah. Dalam representasi fisik, seolah-olah mereka sedang disaksikan sehingga seperti sedang mempresentasikan diri sendiri. Sedangkan dalam kontak yang dimediasi, seseorang berinteraksi secara tidak langsung. Timbal balik dalam interaksi tatap muka memungkinkan praktik kehidupan sosial yang kolaboratif dan terkoordinasi. Misalnya ketika berada di hadapan satu sama lain, individu ditempatkan untuk berbagi fokus perhatian bersama dan merasakan bahwa mereka sedang melakukan interaksi tersebut dan merasakan persepsi dari diri mereka masing-masing. Hal ini menunjukkan bahwa dengan kemampuan mereka dalam menunjukkan tindakan fisik mereka sendiri dan secara cepat menyampaikan reaksi tersebut terhadap indikasi tersebut dari orang lain, lalu memberikan tanda untuk sesuatu yang penting seperti menuju kepada tindakan yang berkelanjutan, lebih intim, dan hal yang baik untuk mendukung kerjasama yang lebih erat. Dalam sebuah pertemuan, antar individu bekerja sama untuk mempertahankan interaksi yang terfokus, misalnya dengan terlibat dalam sebuah percakapan. Beberapa komunikasi yang dimediasi melibatkan interaksi yang terfokus dan terpadu, yang agak mirip dengan pertemuan tatap muka. Nah, sebuah panggilan telepon memberikan tingkat pemantauan timbal balik, lalu menjamin perhatian yang terfokus dan tindakan yang berkelanjutan yang khas dari percakapan verbal. Ada dua jenis komunikasi yang dimediasi, yaitu komunikasi seperti surat yang mungkin terjadi secara kebetulan dalam situasi yang ada tetapi tidak menciptakan pengalaman sosial yang intersubjektif, dan komunikasi seperti panggilan telepon yang lebih mirip dengan pertemuan tatap muka. Media berkelanjutan yang sinkron seperti panggilan telepon dan tautan video memungkinkan tingkat pemantauan timbal balik yang berkelanjutan secara real time. Meskipun interaksi berada di lokasi yang berbeda, mereka berbagi kerangka waktu dan kehadiran yang dimediasi saat interaksi berkomunikasi.
Mereka berkolaborasi dalam apa yang kita sebut pertemuan yang dimediasi. Individu tidak dapat mengkoordinasi tindakan mereka yang sedang berlangsung seperti yang mereka lakukan dalam sebuah pertemuan. Perbedaannya dicontohkan dengan perbandingan pertukaran pesan di mana setiap orang secara individual berpose dan menafsirkan apa yang tertulis dengan interaksi bersama dari percakapan telepon. Bagi Goffman, orang-orang yang berbagi situasi merupakan sebuah interaksi, yaitu ketika setiap kelompok yang terdiri dari 2 individu atau lebih yang anggotanya mencakup semua dan hanya mereka yang saat ini berada dalam kehadiran langsung satu sama lain. Dalam beberapa pertemuan tatap muka, seorang individu dapat terlibat dalam beberapa interaksi terfokus dan tidak fokus yang berbeda, menciptakan tuntutan perhatian yang saling bertentangan. Misalnya, seseorang dapat menyela dan melibatkan seseorang yang sudah berada dalam interaksi terfokus, lalu menciptakan apa yang disebut Goffman sebagai crosstalk. Temuan pada penelitian ini yaitu terdapat pada perbandingan antara panggilan telepon seluler dan pertukaran pesan teks. Bagi responden, perbedaan utama antara panggilan telepon seluler dan pertukaran pesan teks adalah cara orang lain berada di sana. Responden sangat kontras dengan panggilan di mana mereka seolah-olah mereka berdua ada, dengan pesan teks di mana orang lain tidak ada. Hal ini konsisten dengan mendefinisikan panggilan telepon seluler sebagai pertemuan yang dimediasi. Dalam panggilan telepon, mereka merasa seolah-olah berada di sana secara bersama-sama. Konsep gathering juga relevan dengan etika ponsel. Banyak yang merasa dapat diterima untuk menggunakan ponsel saat berada di depan umum, yang umumnya hanya melibatkan interaksi yang tidak fokus, tetapi tidak saat terlibat dengan orang lain dalam interaksi yang terfokus. Bagi Goffman, peran kunci dari situasi dalam interaksi tatap muka adalah pengenalan diri, meskipun ia menyatakan bahwa bentuk reduksi terjadi dalam komunikasi yang dimediasi. Penelitian ini mengeksplorasi perbedaan antara presentasi diri dalam komunikasi yang dimediasi secara sinkron dan asinkron. Panggilan telepon memiliki isyarat yang lebih implisit daripada pesan teks, dan ini bisa lebih mengungkapkan daripada apa yang sebenarnya dikatakan. Sinkronisasi percakapan telepon berarti bahwa ekspresi yang dilontarkan lebih spontan dan akibatnya lebih terbuka. Sedangkan dalam SMS, asinkronisasi memudahkan untuk mengontrol ekspresi yang dilepaskan karena dianggap kurang mengungkapkan diri. Hal ini dapat bermanfaat secara interaktif, mengurangi keterpaparan diri dan potensi rasa malu ketika berinteraksi. Perbedaan antara komunikasi sinkron dan asinkron tidak sepenuhnya ditentukan oleh teknologi. Penelitian ini mencakup SMS, email, dan instant messenger, sehingga pertimbangan ketiga media ini membantu menggambarkan batas-batas sinkronisasi. Waktu transmisi teknis mereka serupa, tetapi dalam praktiknya, waktu penerimaan dan kedekatan umpan balik dibentuk oleh ekspektasi normatif dan pola penggunaan. Studi ini menunjukkan bagaimana konsep yang dikembangkan oleh Goffman untuk interaksi tatap muka dapat diadaptasi secara berguna untuk interaksi yang dimediasi. Artikel tersebut berpendapat bahwa komunikasi sinkron yang berkelanjutan memberikan pertemuan terfokus yang memerlukan analisis situasional. Tetapi komunikasi asinkron tidak memungkinkan praktik bersama yang berkelanjutan dari suatu pertemuan. Dengan demikian, terdapat perbedaan penting antara media sinkron dan asinkron. Namun, sinkronisasi bukan hanya kemampuan teknis, tetapi juga bergantung pada ekspektasi sosial atas umpan balik langsung dan perhatian terfokus yang berkelanjutan. Saya rasa cukup sekian penjelasan saya mengenai artikel jurnal Mobile Phone Communication Extending Goffman to Mediate Interaction. Kurang lebihnya mohon maaf, saya Naifatima Azira pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.